Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya berada di Jalan Sultan Agung, mendekati bundaran Taman Diponegoro. Saat ini tanggal 31 Desember 2025, pukul 10 lebih sedikit malam tentu saja ya teman-teman. Saya akan mengajak teman-teman menuju ke Simpang 5. Menurut informasi yang sudah saya cari sebelumnya, malam ini malam tahun baru akan berada di 3 tempat. Tentu saja ini malam tahun baru yang gratis ya teman-teman. Yang pertama adalah di Simpang 5, kemudian di Bundaran Tugu Muda Lawang Sewu, kemudian di Kota Lama Semarang. Oke teman-teman, kita menuju ke Simpang 5. Saat ini sudah memasuki kawasan Siranda teman-teman, dan di tempat ini tidak begitu ramai pengendara. Saya tidak tahu pada lewat mana ya yang ke Simpang 5, mungkin masih pada muter-muter. Hampir pukul 22 lebih 15 menit saat ini, dan untuk sampai ke Simpang 5 dari tempat ini mungkin hanya butuh waktu sekitar 5 menit. Tentu saja kalau situasinya tidak terjadi kemacetan ya teman-teman. Tapi biasanya nanti begitu kita sampai di perempatan Sriwijaya, Veteran dan Pahlawan, langsung dihadang oleh kemacetan. Semoga dengan masih 2 jam lagi tengah malam tiba, saya berharap masih belum terjadi kemacetan. Teman-teman, bagi yang belum subscribe, kami harapkan bantuannya untuk bisa subscribe, komen, share, dan tentu saja tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Oke teman-teman, saat ini kita semakin mendekati tempat tujuan. Ini adalah turunan terakhir. Kita sudah akan sampai di perempatan Veteran dan Sriwijaya. Nah, kita sampai di traffic light teman-teman. Traffic lightnya sudah tidak terpakai karena dari arah kanan dan kiri di stop. Jadi kita walaupun lampunya merah masih bisa terus. Di depan kantor Polda masih lenggang, dan di depan itu sudah mengalami kemacetan teman-teman. Nah, di sini begitu melewati kantor Polda
sudah terdapat banyak parkiran, dan untuk ukuran saat ini baru sekitar pukul 10 lebih 16 menit saat ini. Parkirannya sudah sampai di sini. Ini sebuah apa ya, cukup mengagumkan karena tahun kemarin di sini sepi teman-teman. Di Simpang 5 ini hampir tidak ada orang berkerumun tahun kemarin karena hujan sangat deras. Dan malam hari ini bisa kita saksikan di kiri jalan mobil dan motor sudah terparkir begitu banyak. Saya akan mencoba mencari tempat parkir kalau bisa di Jalan Pahlawan ini. Kalau nanti tidak bisa, akan mencoba mencari di daerah, dulu namanya Seroja, sekarang namanya apa ya, Yaya Dahlan mungkin. Sudah padat sekali teman-teman. Pergantian tahun masih 2 jam lagi, namun Simpang 5 sudah sangat padat. Semoga tidak hujan hingga melewati tengah malam. Menurut informasi, keramaian kemungkinan juga ada untuk orang-orang atas yang malas turun biasanya, atau takut hujan. Biasanya kalau turun itu hanya mereka berada di Taman Tabanas teman-teman. Tapi tadi waktu saya turun Gombel, motor ataupun mobil yang kembali berbalik arah, karena kalau dari atas kan tidak bisa ke Taman Tabanas teman-teman ya. Tadi hampir tidak ada yang berbalik arah menuju ke Jalan Gombel baru. Jadi kalau dari atas itu turun melewati jalur Gombel lama, kemudian yang dari bawah naik melalui Jalan Gombel baru. Dan waktu tadi turun tidak ada satupun mobil atau kendaraan bermotor yang kembali berputar menuju ke Gombel baru. Artinya di Taman Tabanas pada jam 10 tadi cukup sepi teman-teman, cukup sepi di sana. Semakin padat, semakin mendekati Simpang 5, semakin semrawut teman-teman. Biasanya ditutup, tapi ini sama sekali jalan di sekeliling Simpang 5 ini tidak ada yang ditutup, karena mungkin infonya tidak ada tidak ada pesta kembang api. Paling tidak itu pesta kembang api yang diselenggarakan oleh panitia tahun baru, panitia penyambutan tahun baru, ataupun pemerintah atau perusahaan swasta besar, tidak ada yang akan menyalakan kembang api. Karena biasanya memang kan pesta kembang api itu cukup mahal, dan biasanya diselenggarakan oleh gabungan antara panitia pelaksana, pemerintah, dan perusahaan-perusahaan besar. Dan kali ini ditiadakan, tapi kemungkinan besar pengunjung itu tetap dari saya berjalan ini melihat kanan kiri banyak sekali yang membawa kembang api, walaupun kembang api kecil-kecil, tapi tetap masyarakat banyak yang membawa kembang api. Tapi yang aneh teman-teman, tidak ada satupun yang membawa trompet, dan penjual trompet juga tidak ada. Jadi tidak ada yang menjual trompet, dan saya tidak melihat yang membawa trompet. Saya mendapatkan tempat parkir teman-teman, dan saya akan parkir dulu.
Oke teman-teman, setelah saya ajak teman-teman untuk berjalan menuju ke Simpang 5. Bisa teman-teman saksikan, saya sudah tidak bisa berjalan di trotoar lagi karena trotoarnya sudah full, dan terpaksa harus berjalan di jalan raya. Dari 3 lajur yang ada, tinggal 1 lajur yang bisa dipergunakan. Di 2 lajur dan trotoar sudah habis dipergunakan untuk parkir dan pedagang. Kita akan berjalan pelan-pelan teman-teman menuju ke Simpang 5. Beruntung sekali bisa mendapatkan parkir dekat dengan lapangannya. Padahal tadi sudah pesimis untuk bisa mendapatkan parkiran, dan sebetulnya berusaha memutar lapangan Pancasila dulu untuk mencari parkir di sekitar Jalan Ahmad Yani atau di Seroja, sekarang namanya Ahmad Dahlan mungkin. Tadi rencananya seperti itu, tapi alhamdulillah mendapatkan parkir di Jalan Pahlawan, sehingga pulangnya tidak begitu repot. Pada saat pulang nanti, dari pengalaman saya sering ke lapangan Pancasila baik pada malam tahun baru ataupun di Simpang 5 ini ada kegiatan, karena pulangnya bersama-sama biasanya memang sangat sulit untuk bisa keluar dari jalan di sekitar Simpang 5 ini. Kita coba untuk menyeberang Simpang 5 dan masuk ke dalam lapangan, teman-teman. Semoga tidak becek ya, karena info dari tukang parkir tadi saya tanya apakah di sini sore hujan. Kata tukang parkirnya sore sempat hujan, seperti halnya di Semarang atas tadi hujan terjadi pukul 4 hingga mendekati maghrib ya teman-teman. Ternyata setelah masuk beberapa tempat yang rumputnya mati, lapangan menjadi becek teman-teman. Lapangan cukup becek untuk tempat-tempat yang rumputnya mati karena diinjak-injak. Setelah memasuki ke dalam lapangan teman-teman ya, tidak saya jumpai penjual makanan mainan anak dan juga trompet. Tidak dijumpai sama sekali penjual mainan anak-anak dan trompet. Jadi di sini itu lihat sendiri lapangannya cukup becek ya teman-teman. Yang ada adalah penjual makanan, penyewaan motor maupun mobil-mobilan listrik, dan yang cukup banyak juga adalah penjual tikar. Karena tempatnya becek, tikar menjadi dagangan yang cukup laris teman-teman. Di sebelah kiri saya ini rumputnya mati, kiri sebelah kanan rumputnya mati jadi cukup becek, dan di sebelah kiri rumputnya menghijau jadi banyak dipergunakan oleh pengunjung untuk duduk-duduk dan membeli tikar. Tikar yang dijual rata-rata
dari pembungkus minuman dan apa ya, makanan-makanan snack ringan. Rata-rata dari itu pembungkus minuman dan makanan-makanan snack ringan. Panggung utama terletak pada sisi Citraland, dan saat ini saya hampir mencapai separuh lapangan, dan di separuh lapangan inilah tengah lapangannya sudah dipenuhi manusia, teman-teman. Sudah tidak ada tempat lagi untuk berdiri di setengah lapangan. Ya, itu setengah lapangan sudah full manusia. Kita akan mencoba mencari tempat duduk, teman-teman. Kita akan mencari tempat duduk di pinggir-pinggir. Sudah penuh. Tidak ada tempat untuk duduk ya, teman-teman. Saya mencoba maju lagi, apakah semakin full? Ya, semakin full, teman-teman. Semakin penuh dengan, bahkan di sini untuk sisi kanan, untuk sisi lapangannya sudah tidak ada orang duduk-duduk lagi, semuanya sudah orang berdiri. Hanya yang di sebelah kiri masih terdapat orang duduk. Dari sini apa ya, panggung utama tidak nampak ya, teman-teman. Jadi separuh lapangan ini sudah tidak bisa menikmati panggung, paling juga bisa menikmati hanya dari layar lebar. Saya mencoba minggir untuk mencari tempat duduk, tapi tetap tidak dapat ya, teman-teman ya. Tetap tidak dapat tempat duduk. Full. Kita sudah mendekati pukul 00, dan saat ini pengunjung mulai menyalakan kembang apinya, padahal masih kurang 2 menit ini, teman-teman. Tapi pengunjung mulai menyalakan kembang apinya. Kita nikmati. Ya, seperti yang saya perkirakan dari awal, kembang api dari pengunjung ini kembang api kecil-kecil, jadi tidak seperti tahun-tahun yang lalu kembang apinya bisa kita nikmati karena kembang apinya cukup besar, dan ya memang ini ya, selain besar memang kembang apinya apa ya, penuh variasi cahaya. Kalau kembang api kecil-kecil ini kan ya cuma seperti teman-teman lihat saat ini. Ya, demi apa ya, teman-teman kita yang di Sumatera sana yang sedang mengalami musibah, tidak ada kesenjangan,
di sana terjadi musibah, di sini terjadi pembakaran uangnya teman-teman. Inilah Indonesia penuh toleransi. Di kejauhan suara nih kan saling berteriak-teriak terus. Panjang umurnya, semoga dibagi rezeki yang banyak, amin. Semoga umur hari, amin. Amin, semoga pengadaman seperti ini 1 bulan sekali, amin. Kecil-kecil teman-teman, kembang apinya. Namun cukup banyak juga yang membawa ya teman-teman. Ini sudah lebih dari 10 menit kembang api ini belum berhenti juga. Artinya ya masih cukup banyak pengunjung ini yang membawa kembang api yang dinyalakan secara bergantian. Kita sudah masuk di awal tahun 2026. Saat ini pukul 00:05 dan suasana di Simpang 5 ini masih riuh teman-teman, dengan petasan-petasan dan kembang api yang dibawa oleh pengunjung. Oke teman-teman, terima kasih sekali sudah mengikuti video saya yang kali ini cukup panjang. Dan sekali lagi saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harapkan bantuannya untuk bisa subscribe, like, comment, share, dan tentu saja tekan tombol loncengnya. Selamat tahun baru 2026. Semoga lebih sukses. Salam.